kalau ada petugas mereka bisa patuh. Tapi kalau tidak ada petugas, mereka melanggar. Jadi kayak kucing-kucingan. Kesadaran masyarakat yang rendah dalam berlalu lintas dan kurang adanya etika. Dan mereka umumnya bukan dari warga Jakarta sendiri. Jumpa lagi dengan saya, CV Masdi, dalam program Gar Vita Talk. Pemirsa, saat ini saya datang ke rumah salah satu sosok yang luar biasa, Mas Bro Andiana Subagio. Halo. Halo. Halo, Waduh. Mas sore. Halo, gimana kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Selamat sore, Bapak. Silakan, Bapak. Oh ya, di sana. Sini, Pak. Oh, ya, oke Pak. Terima kasih ya udah mau datang ke tempat saya, ya, jauh-jauh dari kantor ke sini. Saya terima kasih sekali atas kedatangan Bapak. Oke. Ya, tadi sebenarnya lebih cepat. Ya, maklum Jakarta ini kan macetnya dari mana-mana gitu kan. Jadi bisa kalau kita tidak waktu tidak diatur dengan baik ya susah juga. Nah, walaupun kita sudah target sekian, tiba-tiba ada saja kemacetan. Ya begitulah hidup di ibu kota ya. Ya. Apalagi Jakarta, kalau nggak macet tidak rame. Dan kemudian sebenarnya masalah kemacetan ini ya bisa kita urai ya. Itu aja sih. Pak Andi sekarang masih driver online masih? Masih Pak, alhamdulillah saya lakukan itu sejak tahun 2018, tapi on off ya Pak ya, tidak rutin, terus menerus sebagai driver online. Ya. Biasanya mulai jam berapa Pak? Saya mulai berangkat biasanya setelah urusan dengan orang tua saya selesai, ya di atas jam 10 saya baru mulai berangkat. Karena apa? Saya juga menghindari kemacetan. Biasanya kalau saya berangkat pada saat orang berangkat kerja, saya habis di jalan Pak. Oke. Nggak sebanding dengan rupiah yang saya dapatkan. Biasanya jam pulang jam berapa? Paling lambat biasanya jam 7. Oh, jam 7. Tapi kalau lagi senang, biasanya paling lamanya itu malamnya jam 10 lah sampai rumah. Keliling Jakarta? Tergantung penumpang Pak. Oh, tergantung penumpang. Kalau penumpang bawanya ke Bogor, kadang saya sampai Bogor. Sampai Depok, Cikarang, Bekasi, itu saya jalankan, sejalanin. Ya, demi uang, Pak. Ya, pasti, Pak. Ngomong-ngomong, Mas Bro, saya dengar Mas Bro sekarang mau pingin jadi nyalek ini. Iya, betul. Ya, itu gimana ceritanya? Apa motivasinya tiba-tiba kok dari driver online? Apakah memang pekerjaan di situ kurang menantang atau gimana? Tiba-tiba mau pingin jadi caleg gitu? Ya. Kebetulan kesempatannya ada, ya. Dan saya pikir momentumnya yang tepat adalah pada saat ini, dan itu saya dapatkan ketika saya lagi muter-muter. Beberapa kali saya lihat spanduk dengan informasi yang sama, ya, dibutuhkan bacalek DPRD DKI Jakarta untuk PSI tanpa mahar dan tanpa biaya. Dan oleh karenanya, saya iseng lah, saya kirim email sesuai dengan informasi yang ada. Ternyata dapat respon, saya ikuti prosesnya, ya 3 proses yang saya lalui pertama itu berhasil, ya sudah saya teruskan. Kira-kira jarak antara proses melihat itu dan kemudian mengambil keputusan, oke, sekarang saya mau pingin jadi caleg itu, kapan itu? Itu di awal Januari. Oh, Januari. Ya, di awal Januari 2003 ini. 2023 saya lihat beberapa kali di daerah Jakarta Selatan spanduk-spanduk tersebut. Kemudian saya coba sekitar 1-2 minggu itu sudah langsung ada jawaban. Saya penuhi proses-prosesnya, membuat paper sebanyak 3 halaman, kemudian bikin video orasi, mengumpulkan KTP, akhirnya lolos. Saya ikut tahap berikutnya Pak. Mas Bro setiap hari kan ada di jalanan Ya, sebagai driver online. Kira-kira apa saja hal-hal yang dijumpai di jalanan? Yang utama adalah kemacetan, ya. Kemudian pelanggaran lalu lintas, dan itu banyak sekali. Mulai pelanggaran lalu lintas dari lawan arus, kemudian serobot lampu merah, ya, kemudian melanggar rambu, itu yang sering saya temui di jalanan.
Apa saja penyebab pelanggaran lalu lintas itu sebetulnya? Ya bisa, yang utama adalah sebenarnya mereka pengen cepat. Oh, cepat. Jadi potong kompas, ambil jalur, meskipun bukan itu jalurnya diambil, ya kan. Pengen cepat aja pokoknya mereka, saya lihat. Nah tentunya pasti dengan cepat itu dia lebih cepat sampai, biaya yang dikeluarkan untuk bahan bakar pastinya bisa dia tekan. Kan di situ sebetulnya ada polisi, ada aparat keamanan yang menjaga. Bagaimana fungsi aparat keamanan di situ? Ya saya nyaris nggak lihat ada keamanan ya. Artinya gini, nggak ada petugas. Kalau ada petugas mereka bisa patuh. Tapi kalau tidak ada petugas mereka melanggar. Jadi kayak kucing-kucingan. Nah ini karena apa? Kesadaran berlalu lintasnya yang menurut saya sangat rendah. Dari masyarakat sendiri atau dari kedua belah pihak? Sebenarnya yang utama adalah dari masyarakatnya dulu sendiri. Karena apa? Aturannya sudah ada, ya kan? Rambunya sudah ada. Ya harusnya tanpa ada petugas mereka bisa melakukannya atau menjalankannya dengan baik. Oke ya. Gitu. Kemudian terkait dengan Terima kasih ya. kemacetan, Mas Bro. Kira-kira menurut Mas Bro selama berapa tahun di jalanan itu apa sebetulnya sih? Ya itu Pak. Penyebabnya apa? Ya, kesadaran masyarakat yang rendah dalam berlalu lintas dan kurang adanya etika. Bukan tidak ya, tapi kurang adanya etika. Dan mereka umumnya bukan dari warga Jakarta sendiri, tapi justru dari mereka yang tinggal di sekitar Jakarta dan mencari makan di Jakarta, mencari nafkah di Jakarta. Nah ini yang saya lihat yang menjadi problemanya semakin ruwet ya, semakin kusut. Berarti karena ada potensi kendaraan banyak yang dari luar ya? Betul. Dan itu sebetulnya mereka bukan asli dalam arti KTP Jakarta. Mereka orang dari luar yang mau cari makan di situ. Betul. Lalu bagaimana pola pengaturan kalau terjadi seperti itu? Ya menurut saya adalah dengan penegakan hukum yang secara konsisten dan kontinuitasnya berjalan dengan baik. Ya, gitu. Apakah pemerintah selama ini Pak Andi melihat ada keluarkan kebijakan terkait soal misalnya pembatasan kendaraan itu sebagai salah satu upaya ya untuk mengatasi kemacetan? Apa ada itu? Sebenarnya sudah ada di era kepemimpinan sebelumnya, itu sudah ada wacana, bahkan mungkin sudah menjadi peraturan ya, saya kurang paham. Mereka yang tidak punya garasi tidak boleh punya mobil. Ya. Kemudian harusnya ada pembatasan usia kendaraan, ya, di mana usia kendaraan 5 tahun atau 10 tahun tidak boleh beredar lagi. Tapi kenyataannya masih ada. Ya. Ini yang saya temui ya Pak ya, di beberapa ruas jalan ketika saya masuk di daerah perumahan atau perkampungan, itu banyak mobil parkir di pinggir jalan ditutupin dengan selimut mobil. Ya. Saya cuma berpikir bahwa ya mereka tidak punya garasi tapi parkir mobilnya di pinggir jalan, sehingga jalan yang harusnya itu bisa lalu lintas 2 arah tersendat. Belum lagi adanya pedagang-pedagang di sepanjang jalan tersebut. Oke. Kalau andai kata misalnya Mas Bro nanti terpilih terpilih sebagai anggota DPR di DKI Jakarta, apa yang harus dilakukan? Atau bagaimana membangun sinergi dengan pemerintah? Baik, ya karena DPRD itu sifatnya sebagai legislator ya Pak ya, pembuat undang-undang. Ya. Tentunya saya akan berkolaborasi dan mengajak pihak-pihak terkait ya, sehubungan dengan hal ini duduk bersama, kita ambil kata sepakat untuk menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh DPRD. Kemudian kita monitor itu secara bertahap dan kontinu. Bukan hanya cuman udah bikin aturan, undang-undang, sosialisasi, selesai, dianggap masyarakat mengerti, paham. Padahal harus ada proses edukasinya. Dan itu harus terus-menerus. Ya, Pak Andi, terkait soal kemacetan itu, pemerintah kan mengupayakan salah satu itu bagaimana mengarah atau mengajak masyarakat agar pindah ke kendaraan umum. Tetapi hingga saat ini hanya bersifat himbauan, tapi masyarakat tetap memilih ke kendaraan pribadi. Apa sebetulnya masalah di situ? Satu, ya kalau mereka yang naik motor pengennya cepat,
Karena dengan kendaraan bermotor, dia bisa point to point, langsung ke tujuan, ke titik tujuan, tanpa harus pindah kendaraan umum, transit di stasiun mana atau di halte mana. Ya, kalau motor dia bisa cepat. Kemudian yang mobil, tentunya dia pengen punya kenyamanan, ya, kenyamanan, nggak perlu ikut macet-macet, nggak perlu antri, nggak perlu naik, dia bisa langsung berangkat di dalam mobil, pasang AC, bisa makan, bisa minum, bisa beraktivitas apa yang dia mau, ya. Di samping tentunya ada gengsi, ya. Nah, gengsi ini kadang-kadang yang bikin kita jadi susah sendiri sebenarnya. Ya. Kemudian susahnya lagi apa? Ya. Gampangnya mereka mendapatkan fasilitas kredit. Ya. Baik untuk kendaraan motor maupun untuk mobil. Ya bayangin saja Pak, 250.000 bisa bawa motor langsung pulang. Gila ya. Kan? Nah, kalau penduduk-penduduk yang mungkin ya mereka pikirannya gini, 250 saya bawa motor, 3 bulan nggak bisa bayar, ambil deh. Ya kan? Biasanya kadang-kadang nih belum diambil, dia kanibal dulu, diambilin komponen-komponen yang penting, baru ambil. Dan itu yang sering terjadi ya? Sering terjadi. Besok dia ambil dari leasing yang lain lagi. Iya. Karena terlalu mudah ya terlalu untuk mudah. memberikan kredit ya? Betul. Nah, pengalaman saya Pak, ketika kerja di luar ya, saya nggak mau sebut deh kotanya apa. Nah. Tapi di sana itu kalau orang mau punya kendaraan harus punya SIM dulu. Oh, SIM dulu. Harus punya SIM dulu. Saya yakin di Jakarta ini yang beredar, berapa persen sih yang benar-benar punya SIM dan STNK? Yakin sekali saya. Orang anak-anak SD aja pakaian putih sama merah marun. Dia kalau berangkat sekolah bisa pakai motor. Pakai motor iya. Ya. Dan itu dibiarkan saja. Baik orang tua maupun aparat keamanan melihat saja. Ya kadang-kadang terjadi pembiaran Pak. Menurut saya loh ya Pak ya. Mudah-mudahan saya salah gitu loh. Karena apa? Si bapak nggak mau nganterin anaknya, ibu sibuk di dapur. Akhirnya udah kamu bawa aja deh motornya. Setia. Pihak sekolah juga dalam hal ini tidak menerapkan aturan yang seharusnya ya. Atau mungkin anaknya juga parkirnya jangan dekat sekolah deh, parkir di tempat mana baru kita masuk sekolah. Nah, itu yang saya amati Pak. Ya, apakah tilang elektronik itu cukup efektif nggak? Atau bagaimana menurut Bro Anies sendiri melihat? Sebenarnya efektif Pak. Ya, efektifnya dalam hal ini apa? Kita nggak usah perlu ada petugas, kita tinggal lihat di layar monitor CCTV, oh terjadi pelanggaran, catat, dikirim. Itu pernah terjadi pada istri saya. Ya. Saat itu dia melanggar marka aja, cuma melanggar marka. Aja ya. Tahu dapat surat, suruh bayar ke BRI 500.000, bilang. Baru dia bisa aman lagi. Ya. Nah, program itu sebenarnya bagus. Saya ingat dengan kepemimpinan Jakarta di era sebelumnya, ingin memperbanyak jumlah CCTV di DKI. Tujuannya untuk gampang memonitor aktivitas warga di DKI. Ya. Tapi entah kenapa itu sepertinya tidak berkelanjutan. Bahkan adanya tilang elektronik mundur lagi dengan itu masalahnya Pak. Tilang manual. Mas Bro, tadi selain masalah kemacetan, kemudian selain juga masalah pelanggaran lalu lintas, ada banyak masalah juga di Jakarta, antara lain soal polusi udara. Bagaimana Mas Bro melihat itu? Kira-kira apa sebetulnya penyebab utama dari polusi udara di Jakarta ini? Ya kalau kita dengar berita ya Pak ya, itu karena asap-asap dari industri. Ya. Tapi menurut saya pribadi, penyumbang terbesar polusi itu adalah dari emisi kendaraan bermotor, utamanya sepeda motor. Sepeda motor ya. Nah, untuk melakukan uji emisi bagi mobil itu lebih mudah untuk kita terapkan dibanding untuk sepeda motor. Ya. Nah, kemudian juga jumlahnya teramat banyak. Sepeda motornya ya. Jumlahnya itu karena gara-gara itu tadi kemudahan dalam kredit tadi ya. Nah, kemudian kalau kita kilas balik ke belakang ya. Ketika waktu itu Jokowi maju sebagai gubernur DKI Jakarta ya. Mereka benahi polusi dulu ya. Beliau membenahi polusi
udara yang sudah teramat tinggi Ya. dari zamannya Posibowo. Itu ada papan pengumumannya polusinya berapa, Oh, ya, iya, iya. polusinya. Apa yang dilakukan Jokowi pada saat itu? Mereka merevitalisasi Metro Mini. Semua Metro Mini uji emisi nggak lolos, Oh. sikat habis, kandangin. Ah. Kemudian akhirnya Metro Mini tidak ada, ya. Harusnya berkelanjutan kepada transportasi yang lain seperti mikrolet, Ya. tapi tidak berkelanjutan. Jadi intinya sebenarnya political will ya. Ya, political will, Ah. political will. Oke. Ya, kemauan kita untuk membenahi itu masih setengah hati, Ya. belum sepenuh hati. Ya. Selain masalah polusi udara di Jakarta juga kan soal sampah Pak ya. Ya, Penanganan sampah yang menjadi salah satu sumber ya. ya. Bisa juga berdampak pada kesehatan, pada ekonomi dan lain sebagainya. Menurut Mas Bro itu sebetulnya seperti apa sih masalah sampah di Jakarta ini? Sampah Ya. itu harus dimulai dari lingkungan terkecil, Ya. dari Jakarta, ya. Ya. Artinya lingkungan keluarga, ya. Kita harus bisa memilah sampah dari lingkungan rumah tangga, ya. Saya ingat ketika saya tugas di luar, ya, bekerja di luar, kebetulan saya sebagai kepala rumah tangga, itu pihak lingkungan dari negara tersebut mengecek setiap hari, ya. Pertama dia datang sosialisasi bahwa tolong sampah dipisahkan, siapkan 3 keranjang sampah, sampah organik, sampah Ya. anorganik, dan sampah medis atau sampah elektronik, ya. Dan dari lingkungan itu setiap hari ngecek, benar nggak Ada Jamal? yang terus mengecek ya. Iya, selalu. Memastikan bahwa petani atau pemilik rumah itu dia bisa memisahkan sampah. Betul, betul. Luar Nah, biasa. kalau kebiasaan itu sudah bisa berjalan dengan baik, saya yakin dia keluar rumah juga akan melakukan hal yang sama, ya. Kemudian fasilitas umumnya, tempat sampah, kalau saya lihat di DKI itu minim sekali, ya, minim sekali. Udah minim, begitu ada banyak yang tidak lengkap. Yang tutupnya udah nggak ada, bahkan tempat sampahnya juga sudah tidak ada. Kemudian ada yang penuh tapi belum diambil. Nah, ini kebiasaan ini yang sebenarnya harus kita edukasi untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Apakah model seperti di negara lain itu bisa diterapkan di Indonesia? Jadi ada kontrol dari misalnya dari dinas lingkungan atau dari dinas kebersihan ke setiap rumah bisa dilakukan ya? Harusnya bisa. Di Jakarta. Harusnya Dengan cara bisa, apa? Pak. Pertama dari lingkungan RT, ya. Lingkungan RT. Dia bisa bekerja sama dengan RW, RW bisa bekerja sama dengan kelurahan. Galakan lagi Karang Taruna, ya, Oh. anak-anak Karang Taruna. Yang saya lihat sekarang Karang Taruna tidak ada perannya dalam kehidupan sosial masyarakat. Justru yang ada adalah ormas, ormas yang lebih berperan. Tapi saya nggak tahu perannya untuk masyarakat lingkungan sekitar apa. Oke Mas Bro, ini tadi Mas Bro sendiri ingin supaya Karang Taruna ini banyak berperan. Betul. Nah, ini kan menjadi pekerjaan rumah yang sangat luar biasa. Iya. Misalnya kalau Mas Bro terpilih nanti, bagaimana mendorong Karang Taruna ini agar berperan minimal untuk lingkungan? Oke, karena kalau Karang Taruna itu sebenarnya ada di ranahnya kelurahan, ya, Kelurahan, ya. kelurahan atau kecamatan, ya, saya akan mengajak mereka bekerja sama untuk menghidupkan lagi Karang Taruna untuk bisa beraktivitas secara maksimal untuk lingkungan sekitarnya. Itu aja. Karena kalau saya lihat ya ketika saya SMP SMA itu Karang Taruna di Jakarta aktif. Sebetulnya mengapa saat ini mereka kurang aktif di lingkungan? Itu apa penyebabnya apa? Ya mungkin mereka sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Iya, ya bisa. Yang kedua, dana yang tidak tersedia cukup untuk mereka melakukan aktivitas. Atau mungkin tidak ada yang mengkoordinasi mereka kali, bisa. Itu salah satu sebab mungkin ya Pak ya. Tidak ada yang mengkoordinir, ya, membuatkan program, ya kan, merencanakan, terus kemudian mengaplikasikan dan controlling. Nah, itu yang sebenarnya kita harus duduk bersama
menggalakkan Karang Taruna di masing-masing lingkungan. Bagaimana penanganan soal masyarakat kita yang sering membuang sampah di sembarang tempat, antara lain ke kali atau ke got itu gimana penanganan seperti apa supaya kebiasaan itu dihilangkan? Ya, mereka sebenarnya pengen enak aja sih Pak, simple, tak buang selesai, tapi tidak memikirkan dampaknya. Ya. Nah kebiasaan itu bisa kita eliminir ya tadi dari lingkungan rumah tangga. Tapi kalau rumah tangga juga nggak bisa jalan, lingkungan juga nggak bisa jalan, harusnya penegakan hukumnya yang tegas ya. Apa perlu pasang CCTV di setiap gang-gang itu? Harusnya perlu Pak. Seperti pengalaman saya kerja di luar, itu hampir setiap sudut ada CCTV Pak. Jadi kalau bisa dibilang ya itu kayak Tuhan jadinya, maha tahu dia, apapun yang kita perbuat tahu gitu loh. Dan ketika terjadi dendanya juga besar. Nah, saya maunya sebenarnya kalau di sini paling tidak apa? Ya udah kerja sosial aja. Begitu ketahuan nggak bisa bayar denda, kita nggak mungkin kandangin, suruh bersihin aja. Satuan hari lu beresin itu sampah-sampah yang ada. Sebetulnya bukan tidak bisa sebetulnya. Mungkin masalahnya tidak mau misalnya. Iya, tidak mau. Bukan tidak. Kalau bisa pasti bisa. Kita diberikan Tuhan kemampuan paling tinggi ya, makhluk paling tinggi di muka bumi ini. Harusnya bisa. Tinggal mau atau tidak mau. Itu aja. Ya. Oke Pak, selain masalah sampah juga masalah Jakarta itu kabel yang semerawut. Iya. Bahkan sampai ada yang korban karena cekikan kabel. Iya. Pak Andi melihat sih seperti apa? Ya itu kalau saya lihat sih banyak dari mereka ya yang kurang perhatian. Jadi akhirnya seperti terjadi pembiaran. Jadi saya kurang paham ya itu tanggung jawabnya siapa. Tapi kalau di sini katakanlah TV kabel ya, TV kabel yang kontrol kan dari perusahaan. Ya. Saya nggak tahu aparat lingkungan setempat yang terkait itu ikut dalam memonitor atau tidak. Yang saya pikir sih mereka cuma datang, pasang, selesai, tinggal. Gitu. Nanti sudah kejadian baru jadi masalah. Saya sering kali Pak temui di jalanan ketika saya cari nafkah, itu selalu saya foto. Kemudian saya kirim melalui Twitter, Pemprov DKI. Ya. Reaksinya seperti apa? Dan yang terkait, ya mereka laporan diterima, segera akan tindak lanjuti. Tapi saya balik lagi belum. Ya, contoh kayak parkir liar. Ya, parkir liar juga begitu. Sering saya foto Pak. Ya. Beda zamannya dengan kepemimpinan sebelumnya lagi. Saya baliknya jadi yang dulu lagi nih, yang baik-baik nih ya. Gimana? Yang baik-baik ya. Kalau terkait dengan kabel ini seperti apa? Nah, dulu setiap ada masalah di jalanan, saya cukup tulis di clue. Ya. Begitu saya tulis di clue, langsung masalah bisa cepat teratasi. Sementara sekarang adanya aplikasi Jaki. Saya kapok Pak nulis di aplikasi Jaki. Setiap saya tulis, cuman respon begitu aja, tapi nggak ada solusinya. Oke. Nanti kalau Pak Andi misalnya dipercaya oleh masyarakat Jakarta Selatan untuk duduk di DPR, kira-kira apakah Mas Andi sendiri mengusulkan lagi supaya ada semacam clue itu setiap laporan dari masyarakat bisa ditangani? Ya, saya pasti akan mendorong ke sana. Ya. Terus terang, nggak mungkin kita balik ke clue lagi, tapi yang sudah ada. Karena ini tergantung dari personel, ya, personel. Dan saya nggak mungkin bisa berjuang sendirian, harus dengan teman-teman di DPRD sebagai legislator atau sebagai di legislatif, kemudian duduk bersama, bekerja sama, tentunya eksekutif yang punya ranahnya bisa sepaham dengan apa yang kita jalankan. Terus terang partai kita partai kecil Pak, dibilang katanya partai apa ya, bocil ya, partai bocil, anak ingusan gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan tantangan. Iya betul, tapi kita punya semangat membara untuk merubah Jakarta jadi lebih baik lagi, paling tidak seperti di era yang sebelum ini. Oh iya, oke. Solusi untuk berbagai permasalahan dan persoalan yang ada di Jakarta hanya bisa kita selesaikan bersama apabila kita mempunyai kepemahaman terhadap permasalahan itu yang sama
ya, kemudian duduk bersama, bekerja sama, berkolaborasi untuk bisa menjalankannya secara bersama-sama.